Hey class, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, and today we are going still learning about chapter 2, yaitu tentang liburan. Kali ini kita akan membahas sedikit grammar yang akan kalian gunakan ketika kalian belajar bahasa Inggris. Oke, langsung aja kita mulai pembelajarannya. Semoga kalian bisa mengerti dengan adanya video ini. Oke, di sini kita ada beberapa poin yang harus dijelaskan. Pertama-tama, yaitu kalimat tanya yang digunakan untuk seorang untuk menanyakan kebiasaan yang dilakukan orang lain pada saat liburan. Nah, di sini ada formula, yaitu A dan B. Formula ini digunakan untuk membuat sebuah kalimat. Kalian gunakan acuan ini, rumus ini untuk menyusun sebuah kalimat. Ya, caranya seperti ini nih. Kalau dilihat, rumus ini agak membingungkan untuk kalian. Tapi kalau kita breakdown atau pecah-pecah menjadi bagian kecil, kita akan mudah untuk mengertinya. Oke, yang pertama. What do atau does plus S. S itu adalah subjek atau orangnya. Lalu on possessive, adjective holiday, yaitu misalkan menanyakan keberadaan di mana, waktunya kapan, itu adjektif. Lalu ada jawabannya. Nah, si S ini adalah subjeknya plus usually. Usually itu biasanya. Nah, si S ini biasanya melakukan apa, titik-titik ini. Oke, kita breakdown. What do atau does. Kalau do itu digunakan untuk subjek I, you, they, dan we. Oke, I, you, they, atau we. What do, misalkan, what do you do on your holiday, seperti yang ada contoh. Nah, jawabannya apa? Misalkan, saya biasanya saya biasanya bermain sepak bola. I usually play football. Nah, I usually titik. Silahkan kalian isi menggunakan kegiatan yang kalian lakukan. Misalkan kalian suka memancing, I usually go fishing. Atau kalian menonton television, I usually watch television. Atau kalian suka mendengarkan musik, I usually listen to music. Atau kalian bermain gitar, I usually play my guitar. Dan lain-lain contohnya. Di sini, khusus untuk yang di sini, silakan ganti menggunakan kegiatan yang kalian sukai. Oke, lanjut kita selanjutnya. Kita jelaskan yang does. Oke, di sini kan pakai do. Kalau pakai does bagaimana? Does itu digunakan untuk subjek atau orang atau pelaku yang melakukan kegiatan itu, tapi dia adalah orang tunggal. Orang tunggal itu contohnya siapa? Orang tunggal ketiga ini namanya bisa dia laki-laki, bisa dia perempuan, atau kalian bisa gunakan nama, misalkan si Andi, si Bejo, atau si Ana, atau si Irma, dan sebagainya. Contohnya seperti ini. What does, misalkan, Irma do on her holiday? Oke. Misalkan dia biasanya membantu ibu. She usually help. Nah, kalau misalkan kamu pakai yang subjeknya orang ketiga, she, he, it, atau nama orang tunggal, tinggal tambahin kata S di belakangnya. She usually helps. Kan help. Tapi kalau orang tunggal ketiga, kita gunakan S. Khusus untuk di sini. He usually helps her mother, ibunya. Oke, contoh yang lain. She usually plays video game, contohnya.
gitu. Itu untuk yang menggunakan das. Oke, kita lanjut ke poin 2. Kalimat yang digunakan adalah untuk menanyakan kegiatan yang akan dilakukan. Oh, sorry, yang ini belum. How does atau does, how do atau does si subjek spend possessive adjective plus holiday. Oh, ini biasanya kita gunakan how does, how do atau how does. Subjeknya itu misalkan bisa siapa aja ya, contohnya pakai I dulu deh. How do you, sorry, pakai you dulu. How do you spend your holiday? Ini sebenarnya sama seperti poin yang pertama tadi. Cuman kita menggunakan kata how, bagaimana. Bagaimana kamu spend, menghabiskan liburanmu? Nah, jawabannya boleh sama seperti yang ada di atas ini, atau kalian boleh menggunakan kata spend-nya. I spend my holiday titik. Nah, kegiatannya apa? Misalkan I spend my holiday playing football, atau she spends her holiday cooking. Oke. Begitu, itu untuk yang pertama. Lalu kita move on ke poin kedua. Kita hapus note-nya karena itu udah ada di halaman pertama. Nanti akan dibagikan note ini setelah akhir video ini. Lalu yang kedua, kalimat yang digunakan untuk menanyakan kegiatan yang dilakukan akan dilakukan seseorang. Nah, kalau tadi kita membicarakannya kebiasaan yang dilakukan setiap liburan, nah ini adalah untuk menanyakan yang akan dilakukan. Biasanya menggunakan kata tambahan ya, itu will atau akan. Oke, kita lihat saja. What will subject do on possessive adjective itu adalah kata punyaan. My holiday, your holiday, her holiday, seperti yang contoh sebelum-sebelumnya. Lalu untuk jawabannya si subjek plus will. Oke, contohnya seperti ini. What will you do on your holiday? Apa yang akan kamu lakukan ketika liburan? I will. Nah, ini jawabannya. I will ngapain? Titik. Bisa I will play badminton with my friend. Atau contoh yang lain adalah I will climb a mountain with my family. Bukan climb a mountain ya. I will go to a mountain with my family. Itu contoh yang I will. Kalian juga bisa you will go to Semarang, you will cook delicious food, atau she will watch movie with her friends, dan lain-lain. Jadi gunakan kata will untuk menerangkan apa yang ingin dilakukan, terutama ini pada saat liburan. I will go fishing, you will go swimming, she will go to Japan, dan lain-lain. Oke, itu poin yang A. Kita pindah ke poin yang B. Caranya sama seperti yang poin B yang nomor 1. Kita gunakan kalimat how will you spend your holiday. Nah, ini bagaimana kamu menghabiskan waktu liburanmu. Jawabannya, kalau di contoh itu, they will spend holiday by playing football. Kalau di sini, I will spend my holiday. Saya akan menghabiskan waktu liburan saya by learning
how to learning a language contohnya, atau by learning English gitu. Itu contohnya ya. I will spend my holiday. Nah, lalu diganti yang di sini ya by. Nah, kegiatan yang kalian lakukan. Kalau ini kan learning English. Kalau kalian sukanya belajar bahasa Jepang, I will spend my holiday by learning Japanese. Atau kegiatan yang kalian sukai yang lainnya. Oke, itu poin kedua, A dan B. Sekarang kita pindah ke poin yang ketiga, yaitu kalimat yang digunakan untuk menanyakan kebiasaan dilakukan seorang pada waktu lalu. Nah, kalau kedua poin di atas waktu yang ada di masa sekarang dan masa depan yang akan dilakukan, sekarang kita bahas poin tentang masa lalu. Nah, untuk masa lalu ini, kalian wajib menguasai beberapa kata dalam versi verb keduanya. Apa sih versi verb kedua itu? Versi verb kedua itu adalah kata di masa lampau. Contohnya yang paling gampang itu adalah kita menggunakan akhiran ed. Akhiran ed. Misal, share, berbagi, menjadi shared. Nah, tinggal tambahkan akhiran ed atau d ya. Kalau ini ada akhiran e-nya. Atau misalkan watch, menjadi watch. Nah, itu yang simple. Lalu ada lagi yang irregular seperti go menjadi bukan go tapi when. Ini termasuk salah satu irregular. Kalau yang reguler biasanya diakhiri d atau ed atau ied, kalau irregular itu sama sekali berbeda dengan versi pertamanya. Karena kita lihat go ini versi pertama, when ini versi kedua. Nah, kalian harus wajib mengetahui versi kedua dari kata yang ingin kalian gunakan, kata kerja yang ingin kalian gunakan. Oke. Contohnya di rumus ini, before jangan sebut rumus deh, kita sebut pola kalimat aja. Pola kalimatnya, kalimat tanya dulu, what did. Nah, khusus untuk menanyakan kegiatan di masa lalu, kalian gunakan kata did. Tadi kan kita gunakan do atau does, sekarang kita gunakan kata did. Nah, did. What did. Lalu ada you do, ada si orangnya, subjeknya. Kita ambil lagi. What did you do on your holiday? Apa yang kamu lakukan di liburan kamu? Nah, contohnya menggunakan subjek I. Misalkan liburan saya dihabiskan dengan bermain bola. I played. Nah, ini play kita menggunakan akhiran ed. Yang tadinya kata play menjadi played. Contoh yang lainnya. And I watch TV all day. Dan saya menghabiskan menonton TV seharian. Itu contohnya. Contoh yang lain kalau kita menggunakan kata memasak. Berarti I cook, lalu tambahkan akhirannya I cook. I cook fried chicken, contohnya. Itu tinggal tambahkan akhiran ed untuk kata kedua atau verb kedua, bentuk kedua yang bersifat reguler. Kalau untuk yang irregular atau tidak beraturan, kalian bisa cari di internet, sumbernya banyak sekali melimpah ruah, dan kalian pelajari itu. Cari di luar ya. Oke, yang poin kedua, poin B. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, terus
How did you spend your holiday? Nah, jawabannya sama, kita gunakan kata spend. Nah, spend ini kebetulan adalah contoh kata kerja irregular. Ininya ya. I spend. Nah, spend bukan spended, tapi menjadi spend, si huruf D-nya ya. Ini irregular. Kita mengikuti aturan akhiran ed, ied atau ed atau d. Sorry. I spend my holiday by. Nah, di sini kegiatan yang dilakukan misalkan yang tadi learning English. Saya menghabiskan waktu liburan saya belajar bahasa Inggris. Itu contohnya. Sekarang kita pindah ke poin yang keempat. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan waktu kegiatan tersebut dilakukan. Oke, kita menggunakan kata when untuk menanyakan kapan kegiatan tersebut dilakukan. Pada pola kalimatnya yang ada di contoh di LKS, when did, lalu subjek go to. Oke, misalkan kita menanyakan orang yang kapan kamu pergi ke Jakarta? Nah, kita gunakan kata when did. Jangan lupa untuk akhiran untuk kegiatan yang dilakukan masa lalu, kalian gunakan kata did. When did you go to misalkan Jakarta? Nah, ini kata go. Kata go itu adalah kata kerja yang irregular atau tidak beraturan di versi verb keduanya. I went to. Nah, dari go berubah menjadi when. Oke, go berubah menjadi when. Artinya tetap sama, cuman ini dilakukan di masa lalu. I went to Jakarta last week. Contohnya, saya pergi ke Jakarta minggu lalu. Atau when did you go to Korea? Nah, contoh yang lain. I went to Korea last month. Saya pergi ke Korea bulan lalu. But I don't like Korea, so let's change it to Japan. Sorry, bukan tidak suka Korea, tapi tidak suka yang boyband-boybandnya. I went to Japan last month. Itu contoh yang untuk poin nomor 4. Silahkan kalian putar lagi video ini jika ada yang kurang dimengerti, tanyakan secara langsung. Gunakan pola kalimat ini untuk menjelaskan kegiatan atau menanyakan kegiatan yang dilakukan orang-orang pada saat liburan. Oke, untuk selanjutnya kita akan lihat ini ada sebuah teks bacaan. Coba kalian ikuti bacaannya sambil Miss Egi membacakan, dan lalu kalian coba isi soalnya yang ada di bawahnya. Oke, kita mulai saja. Reading. Last holiday, I went to Anyer Beach in Serang, Banten. I went there with my big family. We left for the beach from my grandfather's home in Pamulang at 6 a.m. We went there by 2 cars. We arrived in the beach at 10 a.m. In Anyer Beach, I swam with my brothers, my sisters, and 3 of my cousins. After swimming, we played sand together. We made a castle house and hills of sand. After being satisfied playing on the beach, we then took a bath and ate the roasted corn while drinking coconut water. After being fresh anymore, we continued to view seascape on boats. I really enjoyed the atmosphere in Anyer Beach. Although we have been visited there several times, this holiday was happier. I spent time with my family, my grandfather, and my cousins. Okay, question number 1. What is the text about? Silahkan kalian baca dulu ya.
coba ikuti pengucapan yang tadi Miss Egi bacakan. Kalau tidak bisa ya coba lagi berulang-ulang sampai kalian bisa. Dan sekarang kita coba untuk terjemahkan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Oke, yang pertama, last holiday, liburan kemarin. I went to Anyer Beach in Serang, Banten. I went to, berarti saya went itu sama seperti go, saya pergi ke Anyer Beach, pantai Anyer di Serang, Banten. I went there with my big family. Aku pergi ke sana dengan keluarga besarku. We left for the beach from my grandfather's home. Kita pergi ke pantai from my grandfather's home, dari rumah kakekku, di Pamulang at 6 a.m. pada jam 6 pagi. We went there by 2 cars. Kita pergi ke sana dengan 2 mobil. We arrived in the beach at 10 a.m. Kita sampai di pantai jam 10 pagi. In Anyer Beach, I swam with my brothers, my sister, and 3 of my cousins. Di sana, saya berenang bersama saudara laki-laki saya, saudara perempuan saya, dan keponakan saya. After swimming, we play sand together. Itu bukan, kalau sini itu keponakan tapi sepupu. After swimming, setelah berenang, we play sand together. Kami bermain pasir bersama. We made a castle. Kita membuat sebuah kastil, houses, rumah-rumahan, and hills of sand, dan bukit-bukit pasir. After being satisfied playing on the beach, setelah senang dan puas bermain di pantai, we then took a bath and ate roasted corn. Lalu kita mandi dan memakan jagung panggang while drinking coconut water, sambil meminum air kelapa. After being fresh anymore, setelah jadi fresh atau segar, kami kembali. We continued to view seascape. Kami melihat pemandangan laut di atas perahu. I really enjoyed the atmosphere in Anyer Beach. Saya sangat menikmati suasana dan atmosfer di Pantai Anyer. Although we have been visited there several times, walaupun kita sudah mengunjunginya berkali-kali, tapi this holiday was happier. Pada liburan ini lebih menyenangkan. I spent time with my family, my grandfather, and my cousins. Saya menghabiskan waktu bersama keluarga saya, kakek saya, dan sepupu saya. Begitu, itu arti dari teks tersebut. Sekarang coba jawab. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. What is the text about? Jadi, what is the text about itu menanyakan teks yang kalian baca ini di atas tentang apa. Misalkan jawabannya the text is about the holiday in Anyer Beach. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Number 2, where did the writer spend his holiday? Where itu artinya di mana. Di mana si penulis, the writer, spend his holiday, menghabiskan waktu liburannya. When did the writer spend the holiday? When, kalau when itu seperti yang poin keempat di atas tadi, itu menanyakan kapan the writer spend the holiday, kapan si penulis menghabiskan waktu liburannya. Number 4, what did the writer and his family do at the beach? Apa yang dilakukan si penulis dan keluarganya di pantai. Number 5, did the writer and his family enjoy the place? Did the writer and his family, kita fokus the writer and his family enjoy is menikmati waktunya, menikmati the place berarti tempat liburannya. Kalau iya berarti yes, they did. Kalau tidak, no, they didn't. Begitu. Oke. Untuk selanjutnya kalian coba isikan soal latihan yang ada di halaman berikutnya, sama halaman ini juga yang kalian baru baca tadi. Lalu juga sampai halaman 21. Nah, khusus halaman 21 itu ada box kosong atau kotak kosong yang kalian bisa isi dengan menceritakan kegiatan liburan kalian. Baik itu mau libur Idul Adha kemarin atau libur akhir tahun kemarin, atau terserah liburan yang kalian sangat senangi, kalian enjoy waktunya. Itu kalian coba isi, tapi gunakan kalimat berbahasa Inggris. Oke, jangan lupa ya, ini untuk latihan. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Ya, kalau tidak silakan tanyakan dulu kepada yang bisa untuk dapat pengertian atau pencerahan supaya kalian bisa. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah
memberikan waktunya untuk belajar, tetap semangat, dan selalu sehat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you again next week. Bye-bye.